Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Aquarius, pembacaan kali ini Mari tujukan bagi kamu yang sedang berada dalam kondisi PDKT dengan seseorang ya. Nah, jadi di sini yuk kita cari tahu kira-kira seperti apa sih energi si dia, gebetanmu untuk kamu di saat-saat ini ya. Nah, namun sebelum Mari mulai bacaannya, Mari harus kasih tahu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung itu dia ya, satu kartu udah keluar terus ke sana. Berikutnya ada di sini dan berikutnya ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau melihat nampaknya si seorang ini tuh tidak optimis ya bahwa hubungan PDKT kalian ini tuh bisa akan berlanjut hingga sampai kepada status yang lebih jelas ya, yaitu pacaran gitu lah. Nah, jadi dia tidak yakin bahwa dirimu di situ tuh sudah siap untuk menerima dia menjadi pasangan barunya kamu gitu loh. Jadi nggak tahu Mari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, tapi yang jelasnya kalau Mari bilang sih kayak ada ya bikin dia tuh sedih gitu, bukan bikin dia marah, bukan, tapi bikin dia sedih gitu loh. Sepertinya tentu saja ya dalam upaya PDKT kan seseorang ini tuh ingin melihat bahwa dia diterima oleh kamu gitu ya, bahwa kamunya itu tuh sudah punya ketertarikan kepada dia setidaknya sebanyak bagaimana ketertarikannya dia sama kamu gitu lah. Nah, dan perlu untuk kamu ketahui bahwa seseorang ini tuh Mari lihat levelnya dia ke kamu bukan hanya sebatas kayak seneng suka naksir ya, tapi percaya atau nggak percaya Mari bilang di situ tuh ada cinta dari si dia sudah untuk dirimu. Percaya nggak percaya kamu ya. Jadi walaupun kata kamu bahwa kami masih hitungan hari kok Ci, atau masih juga hitungan minggu, baru juga sebulan 2 bulan, nggak mungkin lah dianya itu tuh sudah ada rasa cinta. Kamu bisa aja punya argumen seperti itu, tapi faktanya dalam tarikan energi kartu tarot si dianya ini tuh Mari bilang sudah ada cinta di situ. Itu loh, makanya ini kok kayaknya sedih berat ya ketika dia menangkap bahwa maksud niatannya dia untuk boleh menjadi pasangannya kamu itu tuh rasa-rasanya kamu tolak gitu loh. Jadi seperti dianya aja yang mau, kamunya kagak, begitu menurut dia gitu ya. Jadi jangan-jangan kalau misalnya nih kamu juga sudah punya ketertarikan atau bahkan perasaan yang sama seperti dia, jadi jangan-jangan pembawaannya kamu ketika berinteraksi sama dia itu tuh kok kayaknya salah gitu loh, masih kurang tepat di sana ya. Apakah kamu selama ini tuh agak-agak jaim-jaim gitu ke dianya ya, saking jaimnya kamu ya dia anggap kamunya ya nggak punya getaran seret gitu loh ke dianya gitu. Jadi hati-hati juga situ. Jadi bagi kalian yang memang menginginkan pula hubungan ini tuh bisa berhasil, ini lihat dirinya kamu ya, gitu. Baca dirinya kamu sendiri. Jangan-jangan ada signal yang salah yang kamu lemparkan ke si dianya. Kenapa dia bisa nangkep kamunya itu tuh kok kayaknya nggak doyan gitu loh sama dia, gitu ya. Chance-nya dia dengan kamu itu tuh dia rasa kecil atau bahkan bisa-bisa di saat-saat ini wah udah nih nggak ada nih udah gitu dia tuh nggak mungkin ini akunya bisa sama Aquarius, udah gitu tuh ada pikirannya si dia gitu loh. Jadi kamu nggak usah heran ya untuk beberapa tindakannya dia ini tuh ya menindaklanjuti apa yang ada dalam asumsinya dia, yang dimana asumsinya tadi itu loh bahwa dia tuh bertepuk sebelah tangan
gitu ya. Jadi dia bisa aja tuh banyak diem sama kamu, sepertinya mau menghindar dari kamu, hanya sebatas bicara yang penting-penting saja dengan kamu. Karena di situ tuh dia bisa aja tuh kayak dalam upaya untuk keluar ya dari kekecewaannya dia ini, yaitu ngebatasi dirinya dia bersama dengan kamu, gitu loh. Nah di sana. Karena kalau dia biarkan dirinya terlena juga dalam harapan ke dirimu, takut-takutnya dia, ya dia akan lebih sakit lagi. Lah sekarang ini aja dengan kadar harapan seperti sekarang, dia udah ngerasa sakit. Konon lagi kalau harapan itu tuh bisa menjadi lebih besar lagi. Wah, semaput dianya. Ya nggak mau lah dia. Itu ya. Nah sekarang ini tuh bisa lagi cari jalan keluar dia justru ya. Lagi cari jalan keluar kayak gimana caranya biar bisa menghentikan harapannya dia dengan dirimu kepada kamu. Gitu loh. Jadi mari rasa ini orang mau nih sedang mencari pelarian. Gitu ya. Gimana caranya biar perhatiannya dia itu tuh tidak tertuju hanya ke kamu-kamu aja. Sebab kalau tertuju ke kamu-kamu aja sakit mak gitu ya. Kalau dia boleh menjerit. Sakit, netes juga nih air mata untuk beberapa. Ya, di sana. Namun ya dia tahu dia harus kendali diri. Gitu loh. Dia harus kendali diri, jadi yang kayak kendali diri dalam artian ya tidak peduli mau seberapa hebat pun keinginannya dia untuk mendapatkan cintanya kamu, dipilih oleh kamu menjadi kekasihmu, ya tapi dia nggak bisa maksain kamu gitu lah. Kalau model orang kayak gini nggak mau ini nekat-nekat, walaupun dia bisa gitu ya, nekat-nekat untuk lebih ekstrim lagi ngedeketin kamu. Tapi di situ tuh kan pasti akan banyak lah pertimbangannya dia. Entah benernya kamu nggak suka. Masa iya sih orang yang udah nggak suka sama kita tuh diburu terus. Takut-takutnya nanti kamu makin nggak nyaman sama dia, gitu ya. Takut-takutnya nanti ini hubungan dimulai dengan baik tapi diakhiri dengan keadaan yang tidak baik. Mari lihat sih dia tidak dalam rangka untuk mencari lawan ya, untuk mencari lawan tanding dalam hidupnya dia ya. Nah di sana. Jadi itu, mari lihat bisa-bisa dia tidak akan berusaha lagi nih, gitu loh, untuk memungkinkan hubungan kalian boleh berkembang, ya, boleh berlanjut gitu. Stop di situ usahanya dia ke sana. Lah ini kayak kata Mari tadi sudah mulai mencari pelarian, gitu ya. Nah, atau kalaupun dia tidak pelarian yang dia cari, tapi pasti sudah mengumpulkan informasi. Kira-kiranya gimana sih bisa melepaskan bayang-bayang tentang kamu di hatinya dia, di pikirannya dia dalam waktu cepat gitu loh. Cara yang efisien gitu ya, cara yang nggak bertele-tele. Kalau bisa itu tuh seperti orang yang menjentikkan jari, tiba-tiba blub hilang aja gitu loh. Hatinya dia ke kamu, perasaannya dia ke kamu, pikirannya dia ke kamu. Gitu. Itulah kalau memang orang lagi tersiksa kan, lagi orang yang tidak bahagia itu kan pengennya tuh buru-buru ya, buru-buru bisa keluar dari ketidakbahagiaan. Makanya ini bisa sibuk dia mengumpulkan informasi, baca artikel kayak scroll-scroll media sosial ya, syukur-syukur boleh dapat tips and trick gitu ya. Bisa melepaskan dirimu Aquarius. Itu kalau mari lihat ya. Jadi ya memang pun ketika dipertimbangkan oleh dia ya untuk bisa bersama dengan kamu, rasa-rasanya resikonya itu tuh ada gitu lah ya. Jadi ini tuh pun bukan karena tantangan dari kamu ya yang dia tangkap seperti menolak dia. Untuk beberapa bisa jadi juga dia itu sudah ada terikat ya pada satu hal gitu loh. Misalnya terikat kepada peraturan ya, jangan-jangan kalian ya memang bekerja di satu perusahaan yang sama yang punya peraturan tidak boleh berhubungan
asmara ya, sesama karyawan misalnya gitu ya. Atau juga dia jangan-jangan terikat kepada status ya. Apakah seseorang ini punya status yang sebenarnya juga tidak lagi single gitu ya. Nah di sana. Jadi kalau dari si dia ya, dari kacamatanya si dia, hubungan dengan kamu memang tuh rumit gitu loh. Hubungan dengan kamu rumit. Gitu ya. Tapi celakanya hati ini kok kayaknya nggak tahu diri. Hatinya dia tuh nggak tahu diri gitu ya. Sudahlah tahu resiko dengan kamu, tapi kok yo masih lancang gitu ya. Bisa tergetar hatinya dia sehingga menumbuhkan rasa cinta, rasa ingin bersama dengan kamu gitu. Jadi akhirnya seseorang ini tuh terjebak ya dalam kemelut dengan diri sendiri, dengan keadaan gitu loh. Ya kasihan juga sih kalau Mari lihat, kasihan juga. Ya, tapi ya mungkin kalau untuk menyerah, jangan-jangan berarti ini tuh nggak ada juga ya salahnya ya kalau dia menyerah ya. Apalagi kalau ternyata lo ya kamu juga belum sebegitu iyanya dengan dia gitu kan. Jadi kok kayaknya belum apa-apa, seseorang ini tuh sudah kena tonjokan ini. Ya, belum apa-apa. Ya, belum mendapatkan sensasi bahagia, gembira, ataupun menyenangkan, asik dan sebagainya ya, katakanlah di situ hal-hal positif ya. Belum puas. Sudah harus diperhadapkan kepada harus menghentikan hubungan ini. Jadi kalau dianalogikan, dia sedang makan. Wah, mana menu makannya dia ini tuh lezat, enak, nikmat. Disuruh berhenti. Wah kan sakit ya. Belum kenyang, belum puas. Sudah harus berhenti. Waduh, itu kan gak enak ya, gak enak banget. Nah ini yang sedang dialami sama si dianya gitu loh. Nah di sana ya. Jadi kayak dipaksa dia harus menyerah. Kira-kira begitu. Satu, karena kenapa Mari pakai dipaksa? Karena tentu saja masih ada satu bagian dari dirinya itu tuh ya masih ingin dengan kamu gitu loh. Tapi satu bagian lagi dari dirinya dia menyadari akan konsekuensi, menyadari akan fakta. Itu ya, fakta dan konsekuensi. Gitu loh. Menghadapi ketidakmungkinan gitu loh. Nah, jadi ya udah, ya dilema sendiri gitu loh. Dilema sendiri. Jadi kamu jangan pikir bahwa keadaannya dia di sana tuh baik-baik aja ya. Apabila misalnya kamu ngelihat seperti bacaannya Mari tadi, kok orang ini tuh agaknya menjauh dari kamu ya, memberikan jarak. Kok kelihatannya dia itu tuh sepertinya cuek, acuh sama kamu ya. Jangan kamu pikir ketika dia melakukan tindakan seperti itu artinya dia sedang ngerjain kamu kah, gitu ya. Bahwa niatannya dia itu tuh tadinya tidak benar sama kamu ya, bahwa dia di sana ya bersenang-senang, ya dia di sana itu ya enak-enak aja. Jangan kamu pikir seperti itu. Tidak, dia nggak enak itu di sana. Gitu ya. Memang Mari nggak tarik energinya kamu karena sesuai dengan tema bacaan ini hanya untuk menarik energinya dia ya. Jadi kalau kamu di situ tuh kemerungsung, lah dia juga di sana lebih kemerungsung lagi bisa. Kalau Mari nampak di situ ya. Jadi kalaupun dia tidak mencari pelarian, tetapi kontrol diri, gitu aja. Dia berusaha untuk berjibaku dengan emosinya dia, perasaannya dia, pikirannya dia, ya agar bisa tenang di situ lah. Nah jadi itu gambarnya, seperti seseorang yang sedang menjinakkan singa. Ya singa itu tuh digambarkan seperti hasrat ya,
keinginan gitu. Hasrat dan keinginannya dia yang harus dia maintenance ya, yang harus dia olah, yang harus dia hadapi. Nah, begitu ya kalau mari lihat. Nah, ya tapi tadi kalau misalnya memang ini hubungannya memungkinkan bagi kamu ya untuk kamu jalani, apalagi karena kamu juga kayak sudah punya cinta pula ya, sudah punya keinginan pula untuk bersama dengan dia, maka sebelum kesalahpahaman semakin merajalela, tidak ada salahnya ya kamu lebih berinisiatif ya untuk mensukseskan perkembangan, pertumbuhan dari hubungan PDKT ini, gitu loh. Jangan belum masuk dia ke pacaran, udah aja bubar. Nanti patah hati sama patah hati gitu ya. Padahal untuk mencegah patah hati ini tuh masih sangat amat mungkin untuk dihindari gitu ya. Untuk dilakukan gitu maksudnya Maria. Jadi peristiwa patah hati masih bisa untuk kalian hindarkan gitu loh. Tapi mungkin ini tuh harus diinisiatifkan dari dirinya kamu dulu nih gitu ya. Karena kamu kalau sudah merubah bagaimana cara responnya kamu ke dia, nanti akhirnya di situ tuh dia sadar, oh aku nggak bertepuk sebelah tangan ya. Nah, jadi nanti di situ tuh bukan akan menjadi upaya perjuangan kamu sendiri, tapi juga terlibat dirinya lah, karena memang itu yang dia mau kok gitu ya. Tapi ya hanya gara-gara dianya itu tuh bisa aja keliru membaca kamu, atau kamu yang kurang tepat membawakan dirimu ya. Jadi ya sehingga kondisi keadaan bolehlah itu tuh berhenti ya, tidak lagi mengarah kepada tujuan kalian bersama. Jadi punya tujuan bersama, namun seperti ada ilusi bahwa hanya ada aku sendiri yang menginginkan perjalanan ini, tetapi dianya tidak. Itu yang mari tangkap tema energi dari si pasangannya kamu, gitu loh. Ya di sana. Jadi andaikan pun memang ya, misal nih kamu terlibat bermain-main dengan pasangannya orang. Tapi dia bisa itu tuh kayak yang memang dia sadar bahwa kondisinya dia sedang punya pasangan gitu ya. Tapi ya dia juga tidak bisa menyangkal bagaimana hatinya dia ini tuh ke kamu. Gitu loh. Ya bisa-bisa dia memang tidak mau meninggalkan pasangannya dia yang lain, tapi dia juga menginginkan ya, kalau boleh jujur, dia pun menginginkan untuk boleh bersama dengan kamu gitu. Jadi Pari pernah baca artikel ya, bahwa memang manusia itu katanya nih loh ya, katanya itu tuh kayak tidak di konsep ya untuk berpasangan dengan satu orang. Karena manusia itu tuh bisa menginginkan, mencintai beberapa orang sekaligus di waktu yang bersamaan. Mari memang tidak mau membenarkan artikel itu, tapi juga mari tidak mau menyalahkan ya. Karena pada kenyataannya pun mari sebagai konselor tarot reader, ya mari melihat peristiwa seperti itu ya memang ada, ya memang terjadi gitu loh. Ya, mari tidak mendorong kamu agar berpasangan dengan pasangannya orang, tapi ya mari juga tidak melarang, kira-kira begitu ya. Nah, oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, masuk energi dari Leo di sana, ada energi dari Aquarius dan energi dari Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.